Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, kita akan melanjutkan apa yang akan kita bahas di dalam kajian ini, yaitu tentang kehidupan dan kepribadian Rasulullah SAW. Namun yang perlu kita ketahui, untuk menguatkan hati kita supaya tidak ragu bahwasanya ini adalah suatu kisah yang diambil dari hadis-hadis yang tentunya diambil oleh imam tidak asing lagi, yaitu Imam Tirmizi, biasanya disebut dengan Syama'il Muhammadiyah, ataupun saya dahulu di pondok pesantren menyebutnya Syama'il Tirmizi. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita ini berdoa terlebih dahulu. Yaumul Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mendengarkan sedikit banyaknya tentang Imam Tirmizi. Saat ini saya mengulang kembali bahwasanya Imam Tirmizi sempat pula bertemu dan berguru kepada guru-guru hadis yang lebih tua dari mereka. Abdul Zahabi di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz menerangkan sebagai berikut. Imam At-Tirmizi sempat berguru kepada Qutaibah bin Sa'id, Abu Mus'ab, Ibrahim bin Abdullah Al-Harawi, Ismail bin Musa As-Suddi, Suwaid bin Nasr, dan Ali bin Sahr. Imam At-Tirmizi adalah salah seorang murid Imam Bukhari dan merupakan salah seorang perawinya. Beliau belajar kepada Imam Bukhari di dalam ilmu hadis, baik ilmu fikih. Selain belajar dengan tekun, beliau pun sering berdiskusi dengan Imam Bukhari. Ada kalanya pendapat beliau tidak sejalan dengan pendapat Imam Bukhari, dan perbedaan pandangan ulama dalam mencari kebenaran adalah hal yang sewajarnya, sebagaimana kerap terjadi di dalam berbagai bidang. Dalam memperdalam ilmunya, Imam At-Tirmizi banyak mengembara ke berbagai negara, ke berbagai negeri. Ia mengikuti berbagai tempat pengkajian ilmu yang berada di Khurasan, Irak, dan Hijaz. Al-Hafiz Abu Fudail Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi bercerita bahwa Al-Hasan bin Ahmad Abu Muhammad Asy-Syamarkandi mengabarkan bahwa Abu Basir Abdullah bin Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami bahwa Abu Sa'id Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrisi Al-Hafiz bercerita sebagaimana berikut. Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi Al-Hafiz Az-Zahir yang cacat netra di akhir hayatnya adalah seorang imam teladan di dalam bidang ilmu hadis. Beliau telah menyusun kitab-kitab Al-Jami, Al-Tawarikh, dan Al-Ilal. Kitab-kitab susunannya yang membuktikan bahwa ia seorang ulama yang berpengetahuan luas yang selalu menjadi suri tauladan orang lain, terutama di dalam hafalan hadis. As-Sam'ani berkata di dalam kitab Al-Ansab sebagai berikut.
At-Tirmizi adalah imam pada masanya yang tidak ada tandingannya. Ia mempunyai beberapa karya tulis dan ia merupakan salah seorang imam teladan pada bidang ilmu hadis. Selain itu, dapat pula dinukilkan dari Az-Zahabi dalam Tazkiratul Hufaz, Ashaf di dalam Nukhtul Himyan, dan Al-Muzi di dalam At-Tahzib bahwa Ibnu Hibban menyebutkan tentang Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya At-Siqah sebagai berikut. At-Tirmizi adalah salah seorang di antara sekian banyak orang yang menghimpun hadis. Kemudian menyusunnya di dalam kitab, menghafalnya serta memuzakarahkannya. Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Mizan mengungkapkan, At-Tirmizi adalah seorang hafizul ilmi, penyusun kitab Al-Jami' dan dipercaya riwayat oleh al-ijma' para ulama. Jangan terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan yang mana ada mengecilkan Al-Imam At-Tirmizi. Ibnu Imad Al-Hambali di dalam kitabnya Syazratul Zahab mengungkapkan sebagai berikut. At-Tirmizi, Imam Tirmizi maksudnya, amat menonjol di kalangan ulama seangkatannya. Ia merupakan contoh dalam hal menghafal dan memperdalam hadis. Diriwayat oleh Hakim Abu Ahmad dari salah seorang gurunya yang berkata, dikala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, meninggal dunia, tiada yang ia tinggal di Khurasan orang yang seperti Abu Isa. Yang Abu Isa ini adalah Imam Tirmizi. Ditinjau dari segi ilmu, kekuatan menghafal, warok, dan zuhud lainnya. At-Tirmizi banyak menangis sehingga di akhir hayatnya beliau telah menjadi buta. Dan ia buta beberapa tahun sampai beliau meninggal dunia. Di dalam kitab At-Tahzib, Abu Fudail Al-Balamani bercerita dengan sanad sebagai berikut. Dari Nasir bin Muhammad Asy-Syirkuhi dan Muhammad bin Isa At-Tirmizi bahwa Imam Bukhari berkata kepada At-Tirmizi sebagai berikut. Sesungguhnya manfaat yang dapat kau ambil dari dirimu sendiri lebih banyak daripada manfaat yang dapat kau ambil dari diriku. Ibnu Atsir di dalam kitab At-Tarikh berkata, At-Tirmizi adalah seorang imam dan hafiz. Ia telah menulis banyak kitab yang bermutu. Di antara karya adalah Ajami'ul Kabir, sebuah kitab yang sangat baik. Abu Ali yakni Mansur bin Abdullah bin Khalidi menyatakan bahwa Imam At-Tirmizi pernah berbicara tentang kitab Ajami'ul Kabir sebagai berikut. Setelah kutulis kitab ini, kemudian kuperlihatkan kepada para ulama Hijaz, Irak dan Khurasan. Ternyata mereka menyambutnya dengan gembira dan berkomentar, barang siapa yang menyimpan kitab ini di rumahnya, maka seakan-akan di dalam rumahnya ada Nabi SAW yang sedang bersabda. Alhamdulillah, saya telah menceritakan atau membaca sedikit banyaknya cerita tentang Imam Tirmizi. Semoga kita ini diberi kefahaman dari berikut itu.